Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, pada sore hari ini ba'da sholat asar ya, kewajiban memberi makan nasi lembut, ikan bakar sama istri. Sekarang memberikan pokat kepada beliau karena beliau ini udah seminggu sakit mah kronis lambung. Jadi beliau ini punya kebiasaan tidak sarapan pagi. Rupanya orang mah ini selera makannya tidak muncul kalau pagi. Tetapi asam amino lambung menuntut untuk diberi makan. Jadi saya sampaikan kepada kita semua, baik bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau ada gejala lambung, walaupun tidak ada selera makan pagi, makanlah 3 suap atau roti 3 potong. Beda antara asam amino kita itu dengan kita seleranya itu beda. Kalau kita tidak selera makan, tapi asam amino itu menuntut untuk dia bekerja. Nah, caranya diberikanlah makan 3 suap atau roti 3 potong sehingga dia tidak turun naik di atas lambung itu. Apalagi kalau lambung itu sudah ada luka-lukanya itu sangat berpengaruh. Nah, jika itu sudah sampai kepada kita kronisnya, itu luar biasa. Bawaan itu mau muntah saja. Yang lebih sialnya lagi, muntah tidak mau tapi dia mau muntah. Itu luar biasa. Gimana perasaannya? Pening, kepala pening, di belakang itu sakit, menembus. Pokoknya tidak ada yang enak. Jadi itu saya menyaksikan langsung, supaya kita pahami. Jangan sampai tidak sarapan pagi. Usahakan seperti itu. Kemudian untuk obat-obatan, usahakan obat-obatan herbal. Misalnya madu herbal atau bubur herbal. Di sini kita sudah siapkan madu-madu itu. Termasuk untuk makan buah itu pokat boleh. Nah, itu juga diberi madu biar terasa enak, tidak terlalu hambar begitu. Nah, jadi pada sore hari ini kita mencoba untuk memberikan beliau makan nasi, sudah tadi tidak divideokan. Nah, sekarang makan buah. Nah, sengaja ini Pak Abu Fikri menayangkan sekaligus menunjukkan kepada kita kaum bapak supaya ada rasa santun kepada istri itu. Ada rasa kasihan, ada rasa penghargaan. Karena jangan waktu kita remaja saja kita menghargai kaum ibu. Setelah punya anak 1, anak 2, apalagi seperti kami. Seperti saya udah 61, beliau ini berapa nih? 55. Jadi ya otomatis kecantikan menurun, ketampanan menurun, fisik menurun, bawaan tuh pengen sakit saja. Tapi alhamdulillah beliau ini banyak aktivitas. Ya olahraganya, ya pengajiannya, main rebananya, macam-macam itu di kantor lurah, kantor camat. Jadi alhamdulillah kita memang menikmati hidup ini apa adanya. Yang penting kita bisa bahagia, karena bahagia itulah kekayaan sejati. Kita mau punya uang banyak itu bagus, harta banyak bagus, koleka banyak bagus, tapi intinya itu untuk mencari bahagia. Jadi bagi kita yang tidak punya harta, tidak punya uang banyak, tidak punya koleka banyak, kalau bisa bahagia berarti kita sudah memiliki pendapatan yang sama dengan orang kaya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, jadi pada saat ini ya kita memberikan makan beliau dulu dalam bentuk buah pokat. Ya, buah pokat. Kalau tadi nasi tidak direkam, tapi intinya begitu. Kita hargai istri kita. Kita sayangi istri kita, kita rawat dia. Nah, jangan kita aneh-aneh lah. Ya, kita loncat pagar apalagi tidak boleh. Apalagi sampai jajan, waduh itu jauh. Kita orang beragama, kita orang bertuhan, itu tidak baik. Kita nikmati saja apa adanya kita syukuri apa adanya. Sambil kita jaga makan, minum, istirahat dan seterusnya. Kecuali kalau tahajud ya, kalau tahajud itu lain lagi. Kalau kita mau jam 2 malam bangun silakan saja, tidak apa-apa. Tidak akan ada pengaruh. Tapi dengan catatan, jangan bangun malamnya misalnya main domino atau begadang tidak penting-penting, janganlah. Ya, bukan berarti main domino tidak boleh. Main domino boleh, kira jam 10 tutup, selesai, istirahat. Apalagi udah usia lanjut. Nah, tapi kalau untuk tafakur, tazakur, takarub ilallah itu silahkan jam 2 malam bangun tidak apa-apa. Jangan lupa mandi.
Kenapa? Mandi itu adalah obat awet muda. Nggak tahulah apakah usia 61 tahun ini cocok wajah saya dengan usia saya, nggak tahu. Tapi kalau kata teman-teman, apa nih? Kalau kata teman-teman katanya kita awet muda, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa adanya. Oke, nah itu saja kira-kira yang perlu saya sampaikan buat kita semua. Sejatinya bukan buat kita, ada, buat saya sendiri loh, dan buat istri. Semoga ini dapat jadi gambaran kepada kita. Walaupun kita tidak kaya materi, tidak kaya apa ya, tapi kebahagiaan bisa kita capai itu sudah kaya namanya. Karena orang banyak uang, banyak harta, banyak kolekan juga tujuannya untuk mencari bahagia. Yang penting jangan membenci orang, jangan iri dengki, dan selalu bahagia melihat orang bahagia. Ya, bahagia melihat orang bahagia. Jangan kita benci sakit karena orang bahagia, tidak boleh. Justru itu penyakit yang lebih dominan menyerang kita itu karena kita benci melihat orang senang, benci melihat orang sukses. Itu penyakit yang paling dominan menghantam diri daripada semua anak Adam. Jadi berbahagialah melihat orang bahagia, kita bahagia. Melihat orang sakit kita prihatin. Kalau bisa bantu, bantu. Kalau tidak kita doakan. Oke, nah kini kita coba mengolah makanan untuk beliau nih. Sudah siap nih? Aduh, ini bukan pokatnya yang kecil, saudara. Di Bengkulu ini pokatnya besar-besar, tapi mentah-mentah. Nah, mentah-mentah dia. Jadi setiap yang masak udah ada yang ngambil, sudah masak udah yang ngambil. Nah, ini pagi tadi habis pokatnya beliau nih. Dapatlah pokat yang kayak gini. Nah, tapi jadilah, yang penting sudah makan, dia makan buah. Makan buah ya. Kita ambil dulu nih madunya, ini dia nih. Nah, ini madu makanan ini. Kalau ini madu madu obat yang sebelum makan nasi, sebelum makan apa-apa, madu ini kita kasih ini. Kalau ini bubur, nah, ini buburnya dia ini, ya, buburnya dia. Jadi jangan sampai dia kelaparan. Kalau sudah lapar itu berbahaya, asam aminonya naik sehingga lambungnya akan merasa perih. Kalau lambung sudah merasa perih, udah tulang udah pada ngilu-ngilu, kepala pusing-pusing. Nah, kalau sampai muntah, itu bahaya itu. Oke, nah ini kita kasih madu biar nanti beliau enak makannya. Oke, Nek. Ya, biasalah. Ya, enggak perlu kita malu-malu lah memberikan kebaikan. Kalau malu berbuat baik itu kan aneh namanya itu. Apa namanya itu? Malu santun kepada suami itu aneh. Malu melayani istri itu aneh. Nah, jadi kita dimanapun kita berada dan berada, tetaplah kita baik kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Oke? Mungkin itu saja sekedar informasi. Semoga semua kita bahagia, senang, dan dapat menikmati masa-masa tua kita. Oke? Mari kita mencintai, mengasihi, dan menyayangi istri kita. Hargai mereka. Karena mereka kita dapat tidak kayak gini tadinya. Dia cantik, dia molek. Tapi setelah dia seperti ini, maka rasa santun kita semakin tinggi. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.